hanya mengingatkan pada ibu dan bapak para hakim Mahkamah Konstitusi. Iya. Sabda Rasulullah SAW yang Benar. artinya usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Iya. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari usia tersebut. Iya. Kemungkinan usia ibu atau bapak para hakim Mahkamah Konstitusi berkisar sekarang antara 50 tahun atau lebih. Ibarat hidup sekarang berada di jam 4, akan menunggu jam 6 itu dekat sekali. Mantap. Gunakan waktu tersebut dengan baik, mengingat untuk di jalan lurus, tidak takut kepada sesuatu, Keren, atau Dek. tidak bersekutu kepada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Karena profesi hakim sangat berat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul. Memohon kepada ibu atau bapak para hakim Mahkamah Konstitusi, putuskan dengan adil. Dengan pemilu ulang. Saya kira mahkamah tidak akan berani mendiskualifikasi orang yang dia lahirkan dari sesar yang mungkin malah praktik. Ya, Prematur. ya prematur ya. Ini malah praktik nih. Kan dan itu diakui loh malah praktiknya oleh putusan MK dan putusan MK sendiri. MK yang akan memutus ini adalah MK yang menjadi bagian dari problematika hukum pemilu atau masalah hukum pemilu itu sendiri. Kalau teman-teman baca, setengah dari permohonan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, itu salah satu sumber persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi memang kita berhadapan dengan dilema itu begitu. Lalu semaksimal apa sih keadilan pemilu yang akan kita harapkan dari institusi penyelesai masalah hukum pemilu yang ternyata menjadi bagian dari masalah hukum pemilu itu sendiri? Ada realitas itu. Sejauh mana kita mau percaya diri menebak atau menganalisis putusan ketika kita berhadapan dengan institusi yang jadi bagian dari masalah hukum pemilu itu sendiri. Kalau saya membuat kemudian tidak bisa begitu terlalu optimis gitu ya. Akhirnya dengan situasi itu saya mencoba untuk menetralisir optimisme saya terhadap putusan MK. Paling berani sekalipun MK bukan mendiskualifikasi, tapi punya kemungkinan karena mungkin ada penebusan dosa juga yang ingin dia lakukan gitu ya. Di tengah zona pragmatis yang ada di MK, ya paling maksimal sekali mahkamah akan memutus pemungutan suara ulang, tapi di sejumlah wilayah. Di mana misalnya? Di daerah-daerah terdampak peristiwa terjadinya manipulation of voters, di mana orang berbalik, berubah pendiriannya, tidak mencerminkan pilihan yang otentik. Karena pengaruh apa? Mobilisasi, intimidasi, politisasi bansos, politisasi banpres. Salam logika. Anda tahu kan Bang Yusril Issa Mahendra, ahli hukum tata negara dan juga tim pemenangan paslon 02, juga dia membela 02 di MK. Yusril mengingatkan akan terjadi potensi chaos apabila MK memutuskan pemilu diulang dan tidak ada presiden sampai Oktober 2024. Menurut saya, Bang Yusril tidak perlu menduga-duga apalagi menakut-nakuti. Menurut saya, kalau MK akhirnya memutuskan pemilu diulang, itu justru akan menyembuhkan demokrasi kita yang saat ini sedang sakit. Daripada kita punya presiden dan wakil presiden hasil kecurangan dan pelanggar etika. Percaya deh, kalau kita punya presiden dan wakil presiden seperti itu, legitimatenya akan sangat rendah. Tapi jujur gua bermimpi semalam bahwa MK memutuskan Gibran didiskualifikasi, Prabowo tetap dilantik menjadi Presiden Indonesia 2004-2029. Anehnya, dalam mimpi gue yang diangkat menjadi wakil Presiden Prabowo adalah Ketua DPR RI saat ini, yaitu Puan Maharani. Dan kalau itu terjadi, kelar sudah pemilu kita aman dan tentram. Kalian pasti nggak percaya ya kalau gua mimpi. Yang terhormat Maha Guru Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, memang hipotesa itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya, tapi apakah bohong? Survei SLI menyebutkan 69% pemilih dari Prabowo Gibran itu penerima bansos, ya kan? Perlu bukti juga, ya susah karena sudah jadi tae.
karena sudah menjadi tae. Pak Yusril, ya hipotesa ya, siapa yang bilang hipotesa itu bisa dijadikan alat bukti? Ya tidak dong. Buktinya sudah menjadi tae. Karena apa? Karena sudah habis dikonsumsi bansos itu karena tidak seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hasil keputusan sidang di MK ya. Saya sendiri prediksi, saya belum lihat sih keputusannya seperti apa, tapi dengarnya hari ini. Tapi saya pesimis terhadap tuntutan 01 dengan 03. Kita sama-sama paham negara ini hukum itu bisa dibeli. Meskipun itu pengadilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi itu pengadilan tertinggi. Tapi kita lihat dari kejadian awal sebelum Pilpres pencalonan, jadi saya pesimis. Jadi untuk pendukung 0103 legowo aja lah. Kita ikutin aturan main, ya kan? Begitu banyak bukti kecurangan, tapi saya yakin itu nggak dianggap, ya kan? Nggak bakal dianggap. Jadi ya sudahlah, kita pengalaman dari 2019. Siapa yang berkuasa pasti menang. Sekarang kita lihat juga. Makanya saya nggak begitu yakin dengan hukum di Indonesia ini, nggak begitu yakin. Meskipun pamannya itu dengan alasan udah dinonaktifkan, ya kan, udah diberhentikan jadi ketua. Tapi hukum itu masih bisa dibeli di Indonesia dengan alasan ngikutin aturan, undang-undang yang dibuat, ya kan. Jadi sudahlah. Jadi kita ikutin, kita terima kalau keputusan MK seperti apapun. Tapi saya tetap pesimis, nggak bakal menang 0103, nggak bakal diapakan. Itu hanya formalitas saja. Jadi kita tunggu aja lah. Setidaknya kita bangga, kita menjadi pendukung salah satu paslon. Kalau menurut saya pribadi, ya saya ngikutin ulama, ya kan, yang terbaik. Karena setiap pilihan kita itu kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Salam waras, tetap semangat. Kita tetap rakyat Indonesia, kita ikutin aturan yang ada di Indonesia. Walaupun aturan jauh daripada kata kebenaran, jauh. Oke, sahabat semua, salam waras, tetap semangat. Hidup kita bukan sampai di sini, ya kan? Ini kan Pilpres itu penentu kita. Tapi penentu dari isi perut kita sendiri dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah, itulah sejumlah komentar dari netizen terkait dengan proses putusan MK. Dan kita lihat ada juga adik kita yang tercinta, adik Padiah, siswi SMP yang begitu cerdas. Saya kira apa yang menjadi penyampaian Padiah ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kita lihat sendiri Padiah memberikan kultum untuk para hakim di MK, dan gunanya agar bagaimana para hakim ini bisa sadar dan memberikan keputusan yang betul-betul adil, yang netral, dan memang berpihak pada rakyat Indonesia. Nah, terkait dengan sejumlah komentar-komentar netizen yang dimana ada yang pesimis terhadap apa yang akan menjadi putusan MK ini, saya kira wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi ini mempunyai bagaimana agar bisa memenangkan anaknya sebagai wakil presiden, dan bahkan untuk menyengsarakan rakyat pun beliau akan lakukan demi keutuhan keluarganya, demi keutuhan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga dan kerabatnya dan antek-anteknya. Dan saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.